Pi Network menggoda pengungkapan besar pada 14 Mei. Inilah yang diharapkan komunitas. Jadi, sahabat pionir, kali ini kita berjumpa lagi di Pi Network DC, halaman kesayangan Anda ya. Bersama saya Yosua dari Nusa Tenggara Timur, NTT, tepatnya di Kabupaten Sumba Timur, di Kota Waingapu. Ya, kali ini saya akan bahas ada satu postingan daripada website baincrypto.com. Sebelum saya bahas sahabat pionir, karena topiknya sangat menggoda ini ya, karena besok ada pengumuman dari Kortim mengenai peluncuran DEPS. Tapi belum sekarang peluncurannya, belum besok ya, pengumuman saja. Apakah dalam waktu dekat ekosistem itu akan diresmikan atau menunggu lagi sampai akhir tahun? Kalau dalam waktu dekat, harga Pi akan legit. Kalau menunggu lagi sampai akhir tahun, harga Pi akan terjun yang ada di bursa. Ya, sebelum kita bahas, satu hal penting ya sahabat pionir, saya barusan bahas dengan salah satu pionir ya. Ini sangat miris sekali. Masih ada juga leader-leader yang menurut saya goblok lah. Udah tolol, kurang pengetahuan ya. Kasih bodoh-bodohi pionir ya. Kalau Anda nonton video saya ini, bagikan ke leader-leader goblok itu ya, supaya mereka tahu diri. Supaya jangan mereka asal bunyi tanpa pengetahuan. Bukan saya sombong ngomong, tapi saya cukup keras supaya mereka paham. Jangan membodoh-bodohi pionir ya. Apalagi yang dari GCV 4 miliar itu, leader-leader GCV 4 miliar. Kebanyakan kan leader-leadernya itu awam ya, sangat bodoh. Maksudnya tidak paham tentang kripto, tapi gayanya mau berdiri di depan mimbar gitu ya, terus pidato atau berikan informasi yang hoak kepada pionir ya. Ya, salah satunya ini yang membuat saya sangat sangat terkejut ya. Masih ulang-ulang ada WA ke saya yang mengatakan Bapak menjual Pi itu apakah yang Bapak dapat dari OKX atau dari Pionir gitu. Ditanya gitu, saya bilang saya katakan Bapak, yang saya beli ada di OKX pun sama, yang saya beli pun yang ada di Pionir sama. Bedanya di mana? Gitu. Kayaknya ini bapaknya mengarah lagi ke pengetahuan yang kurang baik ya, bahwa nanti kalau kita beli koin dari OKX itu akan beda harganya yang ada di browser. Jadi saya cukup terkejut ya, terkejut sekali. Masih ada juga ya orang yang menyebar hoak di luar sana yang membeda-bedakan koin yang ada di OKX, koin yang ada di Bitget, di 5 bursa yang sudah terdaftar, dan yang di wallet. Jadi kadang-kadang juga ya susah ya kita mengedukasi orang, tapi kalau sudah sok pintar, nggak mau terima nggak mau terima pengetahuan, nggak mau terima kenyataan, akhirnya jadi ngalor ngidul. Mereka memberikan berita hoax di Facebook, mereka posting bahwa membeda-bedakan PI yang ada di bursa dengan yang ada di browser ya, di ini, tanpa mereka pelajari kenapa 5 perusahaan itu diresmikan KEB, diterima KEB. Terus sudah terhubung blockchainnya di blockchain Pi, on-chain namanya. Berarti kita bisa beli, bisa jual, bisa tarik koinnya, bisa isi koinnya, bisa found, bisa kita deposit, ya, tidak ada masalah. Yang penting satu blockchain di dalam lingkarannya PI. Karena 5 perusahaan itu sudah terkonek ke blockchain Pi ini. Jadi kita mau jual beli jual itu sudah on-chain, sudah satu siklus lah, satu tempat lah gitu. Hanya rumah-rumahnya saja yang berbeda-beda, ya. Jadi koin Pi yang ada di bursa ya bedanya karena dia di bursa saja, tetapi statusnya dia adalah koin Pi asli. Tidak ada yang palsu, tidak ada yang beda-beda ya. Jadi kalau teman-teman nonton video saya ya, tolonglah dibagikan ke leader-leader yang bodoh di luar sana supaya mereka jangan berikan pengumuman-pengumuman yang bodoh ya di grup-grup yang membedakan koin Pi yang di
di bursa, yang bursa sudah KIB dengan yang ada di wallet. Ya, kalau saya sudah bisa tarik dari bursa dan ada di wallet, berarti tidak jadi masalah. Masalahnya di mana? Nggak ada koin Pi yang palsu. Koin Pi yang palsu itu yang tidak terdaftar di 5 bursa ini. Ya, hati-hati ya. Ya, yang disuruh kita daftar uang member dan lain-lain ya, disuruh deposit di tempat yang tidak terdaftar ini, hati-hati. Anda akan kena tipu atau bisa koin atau rasa sandi Anda hilang. Ya, terus satu lagi teman-teman ya, ada salah satu pionir tadi, dia kirim ke saya, dia habis klik petir muncul iklan, Anda akan mendapatkan, tunggu ya, saya buka ya sahabat pionir ya, ini sabar ya, ada tadi dia kirim ke saya ya, mudah-mudahan ini. Kalau Anda mengklik petir ya, tiba-tiba ada iklan sebegini, selamat Anda bisa mendapatkan $200 per jam. Ini dari Pi Network ya, katanya gitu. Dia dapat informasi begini, ini akan Anda diarahkan untuk mengisi proses sandi. Hati-hati ya, jangan mau diklik. Kalau ada iklan setelah kita klik petir, itu adalah iklan dari penjahat di luar sana yang memasang iklan di Google Play Store ya. Sehingga muncul sehabis kita klik petir dia muncul. Tidak ada hubungannya dengan Pi Network. Mereka memang cerdas. Mereka bayar iklan di Play Store untuk bisa mendapatkan proses sandi kita yang pionir awam ya. Jangan Anda sembarang klik, jangan mengisi proses sandi sembarang ya. Ya, dicek dulu kalau Anda mau mengisi proses sandi sembarang, kliklah kontak ke WA saya saja yang ada di video ini ya. Supaya Anda jangan isi salah proses sandi. Kontak tanya ini benar enggak Pak gitu. Kalau enggak benar saya bilang enggak benar, kalau benar saya bilang benar ya. Jangan sembarang isi link-link phishing yang berbentuk iklan. Setelah Anda klik petir, tombol petir, tiba-tiba muncul seperti ini. Ini ada dari Pak Arjuna nih yang memberikan informasi. Saya buat video sekarang ya, karena dia minta tolong untuk posting di Facebook saya. Tolong bagikan video saya ya, supaya kita harus berhati-hati. Bang, sebarkan ke pionir, ini muncul ketika klik petir lalu muncul seperti ini. Saya yakin ini ada hacker bang. Bukan hacker sih, tetapi orang yang menggunakan iklan untuk mengelabui pionir untuk mengisi proses sandi. Ya macam kayak dibuat jadi kita jadi mau isi proses sandi gitu. Ya diarahkan untuk kita mengisi proses sandi dengan tawaran-tawaran iming-iming seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Itu sekelas info ya, kita lanjut. Kita baca tentang informasi terbaru. Pada 14 Mei inilah yang diharapkan komunitas ya. Pi Network berencana mengumumkan ekosistem besar di konsensus 2025 pada 14 Mei menyoroti ambisi Web3-nya. Meskipun 60 juta pengguna, ketegangan internal meningkat karena nilai Bitcoin turun dan akses ke token tetap terbatas. Ya, pengguna Pi berupaya menjalin kemitraan strategis dengan raksasa industri seperti Google, Cloud, dan Visa, namun frustasi pengguna meningkat karena penundaan dan kurangnya transparansi. Frustasi pengguna meningkat ya. Ya kalau saya sih transparansi enggak juga sih. Memang core team sudah benar-benar transparan. Hanya memang mereka punya strategi untuk membuat project ini berjalan dengan baik ya. Entah dibuat delay sedikit nggak masalah. Yang penting pasti melangkahnya jangan salah-salah sehingga harga anjlok ya. Oke. Pedagang dengan leverage KIC komisi rendah, jaminan hadiah sambutan hingga 1000 US dollar. Oh sorry, ini iklan ya. Dengan 60 juta pengguna, Pi Network mencari sekutu visioner saat bersiap untuk pengumuman besar di konsensus 2025. Salah satu panggung terbesar blockchain. Namun, ketegangan di komunitas Pi memanas di tengah penurunan harga dan keterbatasan akses ya. Komunitas Pi Network serukan kemitraan visioner. Dalam sebuah postingan 8 Mei di X Twitter, tim inti mengindikasikan rencana untuk pengungkapan ekosistem besar pada Rabu dini hari ya, besok ya. Pengumuman ekosistem Pi akan dirilis 14 Mei besok ini ya. Ikuti untuk mengetahui apa yang akan datang selanjutnya.
Pengungkapan yang telah lama dinantikan akan menjelaskan langkah selanjutnya Pi Network menjelang peluncuran Open Network yang diantisipasi. Peluncuran ini adalah tonggak pentingnya bagi komunitas lebih dari 60 juta pengguna. Ketika konsensus 2025 dimulai di Toronto pada 14 Mei besok, Pioneer mengajak bisnis global untuk mengembang dan pengembang untuk bermitra dengan ekosistem Web3 Pi Network yang berkembang. Pi Network tidak akan berdiri di pinggir. Ia akan berada di gedung, berjabat tangan dengan raksasa teknologi, memicu kolaborasi tingkat tinggi dan memamerkan ekonominya dan terdesentralisasi di depan para pemikir top dunia. Tulis Mr. Spock, seorang anggota komunitas Pi. Ya memang, kenapa sampai Bapak Nicholas itu diundang ya untuk mengisi acara konsensus besok? Ya mungkin sudah ada isu lah di luar sana, apalagi sekarang Pi Network ya sudah masuk 100 teratas koin kripto di seluruh dunia ya, dan pernah tembus mencapai 10 besar ya, tetapi turun lagi sekarang ke 14, 17. Peringkatnya 17 di antara ribuan koin, ada 3000 koin. Ya, yang nomor 1 itu Bitcoin ya, Ethereum, ada lagi BNB dan beberapa lagi ya yang sudah lahir sebelum Pi Network. Waktu konsensus 2025 bertepatan dengan godaan Pi Network tentang pengumuman ekosistem besar pada Rabu. Anggota komunitas berharap pengungkapan besar itu adalah listing di Binance yang telah lama diharapkan selama berbulan-bulan. Ya, mau listing di Binance atau nggak listing di Binance juga ya nggak ada masalah sih, karena itu bukan tujuan utama core team. Tujuan utama core team itu ekosistem yang terdesentralisasi, yang sudah terintegrasi dengan baik di dalam Pi browser itu, dan kita bisa menggunakannya. Rumor beredar tentang listing di Binance dan bergabungnya dengan ekosistem Binance, the next gen agregator pengembang komunitas, bagikan dalam sebuah postingan ya. Yang lain juga mengatakan itu adalah integrasi DeFi, namun listing di Binance akan lebih disambut baik. Sementara itu, Pi Network mungkin memanfaatkan panggung global dari acara bergengsi ini untuk menampilkan diri sebagai lebih dari sekedar proyek kripto akar rumput ya. Ya memang, kalau mau dilihat ya sahabat pioner, saya sudah melihat proyek kripto itu berapa banyak ya, dengan macam-macam promosinya mereka. Ya harga juga yang bagus-bagus banyak ya. Tetapi ketika saya melihat Pi Network di tahun 2020, saya melihat Pi Network itu ketika saya 2020 saya bergabung, 2021, 2022, saya lihat kok beda ya. Maksudnya gini, kayak sesuatu yang akan besar yang dibuat, yang benar-benar merubah dunia ini gitu. Maksud saya ya sahabat pioner. Cuma 2 aplikasi saja penambangan dengan Pi browser ini ya. 2 aplikasi ini kita lihat sederhana sahabat pioner ya, apalagi yang Pi browser ya, sangat sederhana. Tapi kalau Anda lihat maknanya di dalam, dahsyat ya. Ini bisa merubah dunia sahabat baru. Ya Anda tahu Google Play Store itu kan sudah web 2 ya. Ya, dengan munculnya ekosistem dApps itu suatu awal yang bagus untuk masuk ke dunia web 3 ya, yang bisa menggantikan, ya saya nggak ngomong ya, bisa menggantikan Google lah. Bisa menggantikan Google nanti di masa depan. Ya, Anda melihat masih 20 dApps yang ditampilkan itu masih ecek-ecek lah. Ketika nanti benar-benar dApps itu diluncurkan dan benar-benar kita bisa bisa berinteraksi dengan ekosistem itu, belanja ataupun menggunakan utility-nya, dahsyat sahabat pioner. Ini akan merubah dunia ya. Dunia yang dulu kita nyaman dengan web 2, kita masuk dengan web 3 yang lebih luar biasa, di mana mata uang bisa berintegrasi langsung dengan utility ya, dengan aplikasi-aplikasi yang terhubung langsung di blockchain Pi. Coba Anda pikirkan ya. Jadi
arahnya ini sahabat pionir, arahnya menurut saya ini, seluruh perusahaan di dunia akan melirik blockchain Pi dan project Web3 Pi Network yang di Pi Browser. Tetapi saat ini memang masih dipandang mata sebelah ya. Masih dipandang sebelah mata, sorry. Tetapi Anda lihat setelah konsensus ini, kalau benar-benar dahsyat, dApps itu akan diluncurkan dalam waktu dekat. Wow. Ya, investor besar akan ibaratnya tepuk tangan lah untuk proyek ini. Yakin saya. Sekarang aja udah banyak yang tepuk tangan, ya. Baru saja listing kemarin 2000, bukan listing, baru saja memasukkan 5 bursa sudah $1 ya, mencapai $3. Ya, apalagi kalau beberapa bursa besar lulus KYB dan mereka mengikuti ya rule daripada Pi Network Tokcer, berarti Nicholas dan Cheng Diovan bersama tim sukses menggiring banyak perusahaan untuk terintegrasi di dalam dunia kripto Web3 Pi Network. Tepuk tangan dulu sahabat pionir. Oke, mantap ya. Kita lanjut. Dengan transaksi tanpa biaya, arsitektur yang mengutamakan seluler dan basis pengguna yang terus berkembang, ini adalah lahan subur bagi perusahaan yang berpikiran maju dan mencari integrasi Web3 dan keuntungan sebagai developer. Nah, itu yang tadi saya ngomong. Ini peluang bagi perusahaan-perusahaan besar untuk mengintegrasikan perusahaannya ke Web3 daripada blockchain Pi, Tokcer. Permainan industri besar diharapkan hadir di acara termasuk Google Cloud, Visa, JP Morgan, Ethereum Foundation, Coinbase, dan OpenAI. Pembicara berpengaruh seperti Mikhail Saylor, Vitalik Buterin, dan Nicholas Kokalis dari Pi Network juga akan hadir. Namun meskipun Pi mengincar momen breakout di panggung global, gesekan internal meningkat. Menurut data Bain Crypto, harga Picoin yang masih diperdagangkan secara tidak resmi di beberapa platform telah turun hampir 15% dalam 24 jam terakhir. Ya memang harus. Pengguna frustasi karena akses terbatas token Pi. Ya, selain itu di tengah hiruk pikuk seputar potensi kemitraan dan pengumuman ekosistem, banyak pengguna tetap frustasi karena mereka masih belum dapat sepenuhnya mengakses atau mentransfer token Pi mereka. Langkah penting ini bergantung pada peluncuran Open Network ya. Memang ya, kan banyak yang belum KYC ya. Termasuk pengguna lama itu masih banyak yang belum mendapatkan koin Pi. Ada juga yang walletnya sudah hilang, lalu membuat wallet baru, tidak langsung bisa digunakan walletnya ya. Tetapi kita harus bersabar karena semua itu sudah berjalan dengan baik. Jangan Anda meninggalkan proyek ini. Anda yang rugi ya, karena kita sudah punya koin di penambangan kita. Tinggal kita pindahkan saja pada saat migrasi kedua apabila Anda sudah kehilangan frasa sandi Anda. Jika Anda tidak mengizinkan pengguna untuk meluncurkan, maka hanyalah proyek penipuan. Ini tidak adil bagi pengguna Cina selama 6 tahun. Anda telah menipu perkembangan ekosistem, bahkan gagal memberikan hadiah hackathon. Tulis pengguna DX ya. Banyaklah kekecewaan, tapi itulah namanya project ya. Dalam perkembangannya harus banyak hal yang dipikirkan oleh core team, tetapi saya rasa masih berjalan dengan baik ya. Pengguna menyuruhkan Pi Network karena bermain permainan pemasaran kelaparan yang masih tidak mengizinkan peluncuran pengguna. Sebagian besar pengguna berasal dari Cina. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk mengoperasikan node, tapi node tersebut tidak berarti Anda mengendalikan segalanya melalui server pusat. Ini sebenar-benar tidak bertanggung jawab. Mereka tambahkan. Sentimen ini mencerminkan perasaan anggota komunitas lain, mengungkapkan kemarahan atas penundaan yang dirasakan dan kurang transparansi. Ya, saya rasa itu kan mereka yang segelintir orang saja ya, karena namanya node itu belum benar-benar beroperasi ya, menunggu mungkin open minded sepenuhnya ya, karena belum open minded sepenuhnya ini. Sebagai miner lama, kami menantikan pengungkapan waktu detail spesifik migrasi. Ini lebih penting dari segalanya. Nilai besar di masa depan masih bergantung pada pembangunan miner pengguna lain. Meskipun ada kritik, optimis tetap
ada di dalam komunitas proyek Web3, DAO World sebagai berbagai harapan untuk kolaborasi lebih dalam di konsensus. Demikian pula, yang lain menyoroti acara ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kepercayaan dan pengakuan global. Ketika Pinetalk bersiap untuk mengumumkan babak berikut, semua mata tertuju pada apa yang terjadi di Toronto. Apakah ini akan menjadi titik balik di mana Pi beralih dari janji menjadi utilitas? Atau apakah kekhawatiran pengguna meningkat akan membayangi momennya di panggung dunia? Ya, sahabat pionir ya, seperti yang saya katakan, besok puncaknya apabila Pinetalk itu mengumumkan kapan peluncuran dApps dalam waktu dekat, mungkin bulan Juni atau Juli, maka harga Pi akan naik meningkat. Ya, bisa saja $10. Tetapi kalau ada penundaan lagi atau mungkin di delay lagi sampai akhir tahun, otomatis harganya akan anjlok. Ya, sahabat pionir ya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Dan bagi sahabat pionir yang pengen menjual koin Pi, kontak nomor WA saya di halaman Facebook saya, banyak video-video ada nomor WA-nya ya. Atau di video ini, di kolom deskripsi yang ada di video ini atau di atas, silakan kontak nomor WA saya apabila Anda ingin menjual koin Pi atau membeli koin Pi. Mekanismenya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tinggal Anda kontak, kita bisa komunikasikan dengan baik. Oke? Itu saja yang saya ingin sampaikan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye sahabat pionir.